いけリオレウス時だぞ。おお。Halo semua, nama gue Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gue akan merangkum sebuah film, baik film dalam negeri maupun luar negeri. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar. Kalau enggak, pakai headset, earphone, bahkan iPod, bebas, asalkan bukan speaker. Agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata syuram dari mulut gue, tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Ajib. Oke, kalau sudah aman, langsung saja. Di sini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul Watakoi Love is Hard for Otaku yang dirilis pada tahun 2020. Film ini diadaptasi oleh manga yang berjudul Otaku ni Koi wa Musukashi. Oke, film ini disutradarai oleh Yuichi Yukuda dan diperankan oleh Kento Yamazaki dan Mitsuki Takahata. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Di awal scene terdapat pembelajaran atau arahan di sebuah perusahaan. Lalu terdapat wanita yang mengantuk pada saat arahan berlangsung. Nama wanita tersebut adalah Narumi Momose. Selesai itu, ia pun berbincang dengan temannya dan Narumi mengatakan bahwa hobinya yaitu anime dan game. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Narumi, wibu! Ya, otaku lah lebih tepatnya. Ya, sebelum makin jauh, apa sih perbedaan otaku dan wibu? Bagi yang belum paham, otaku itu orang-orang yang menggemari atau menyukai hal-hal seperti anime, manga, game, dan lain-lain. Sedangkan wibu itu orang yang sangat tergila-gila dengan Jepangan dan merasa dirinya Jepang sekali. Seperti cara ngomong, seolah tinggal di Jepang. Intinya everything tentang Jepang. Gak ada obat lah intinya. Gue cek di Google seperti itu. Kembali ke film. Ketika menuju ke meja kerjanya, ia bertemu dengan pria yang bernama Hirotaka. Hirotaka merupakan teman masa kecilnya Narumi dan ia satu kantor dengan Narumi. Pada saat pergi, Hirotaka bertanya apakah ia masih pergi ke Comic Cat atau toko komik. Narumi pun terkejut dan tidak memperdulikan hal tersebut. Anjing, dia ngapain cuk? Wibu sekali. Ia pun menuju ke arah Hirotaka untuk mengajaknya pergi minum nanti malam sebaring berbincang sesuatu. Sampailah mereka di tempat makan dan bermain sebuah game Monster Hunter di Nintendo Switch. Detail sekali. Sebaring bermain, mereka pun berbincang masalah yang tadi mengenai Narumi yang pergi ke toko komik. Karena Narumi menyembunyikan identitasnya sebagai wanita otaku. Sedangkan Hirotaka otaku game. Ya, jatuhnya gamer lah. Mereka pun bertanya satu sama lain apakah sudah punya pacar atau belum. Dan Narumi curhat tentang mantannya yang pergi setelah ia tahu bahwa dirinya adalah otaku. Hirotaka pun menyarankan Narumi untuk mencari pacar yang paham dengan hobinya. Ia pun tidak mau karena jika orang tersebut paham dengan hobinya, berarti ia wibu dan mengatakan kalau otaku itu menjijikan. Berarti Anda sendiri menjijikan. Kan ente otaku. Ajib. Pulangnya, Narumi pun berbincang tentang penyelesaian gamenya dan bersyukur karena ada Hirotaka yang membantunya. Hirotaka pun langsung mengatakan sama aku saja, ya artinya jadi pacar. Dan menjelaskan jika ia jadi pacarnya Narumi, ia akan melakukan hal yang ia bisa untuk Narumi. Ia pun diterima dan mereka berdua pacaran. Lalu mereka berdua pun berlari dan terdapat sekumpulan otaku yang berubah menjadi wujud karakter yang ada di anime, bisa disingkat cosplay, bernyanyi dan menari bersama mereka berdua. Film apa yang gua rangkum ini anjing? Sumpah gua random downloadnya daripada rugi dengan kuota yang terbuang, mendingan dijadiin duit dari AdSense. Dan film Watakoi yang artinya cinta itu sulit bagi otaku pun dimulai. Kembali ke kantor, rekannya yang sangat kawaii pun bertanya apakah Narumi dan Hirotaka berpacaran karena ia mendengar dari orang-orang plus ia melihat mereka berdua jalan bareng. Narumi yang malu pun mengatakan bahwa Hirotaka teman masa kecilnya dan rekannya berkata bahwa ia menyukai Hirotaka sehingga hal tersebut membuatnya terkejut. Giliran ke Hirotaka dan temannya bertanya hal yang sama dengan rekan kawaiinya Narumi. Hirotaka pun menjawab dengan cepat bahwa mereka berpacaran. Setelah itu, temannya berkata bahwa jika Hirotaka tidak berpacaran dengan Narumi, mungkin ia akan mendekatinya. Ketika Hirotaka melihat Narumi, Narumi malah sembunyi sehingga hal tersebut membuat rekannya bingung. Ketika melihat Hirotaka, terjadilah scene ala-ala anime tatapan mengerikan. Tahu aja lagi aku ini. Teman Hirotaka bertanya tentang Narumi yang menghindar dari Hirotaka dan Hirotaka juga tidak mengerti, tapi ia lebih mengerti tentang game. Sehingga temannya merasa miris karena Hirotaka yang melakukan sesuatu selalu mengaitkannya dengan
dengan game. Hirotaka pun mengatakan bahwa wibu sepertimu tidak berhak mengatakan itu. Seketika ia berubah menjadi wibu dengan bicara ala anime. Kembali ke Narumi yang merasa aura kemarahan Hirotaka. Karena tidak kuat melihat Narumi berlagak seperti itu, ia pun menghampirinya dengan mode game ala-ala RPG. Ketika datang si bos, Narumi mengambil kesempatan untuk kabur dari sana, tapi Hirotaka berhasil mengejarnya dan meminta maaf membuatnya seperti itu. Serta mengatakan bahwa mereka lebih dekat ketika menjadi teman sehingga ia merasa bahwa seharusnya ia tidak mengungkapkan perasaannya. Narumi yang mendengar hal tersebut berbicara dalam hati bahwa perkataan itu tidak serius. Sama dengan Hirotaka yang berbicara dalam hati bahwa ia tidak serius dengan ucapannya. Ketika di lift, Narumi pun memeluk Hirotaka dan mengatakan bahwa jangan mengucapkan itu lagi dan meminta maaf telah menghindar padahal mereka pacaran, serta berusaha untuk tidak malu ketika melihat wajah Hirotaka. Selesai bekerja, ia pun bernyanyi di jalan tentang perasaannya diiringi dengan dancer yang entah dari mana datangnya. Selesai bernyanyi, ia pun langsung menuju animate atau toko anime. Sampai rumah, ia pun dibuat terkejut dengan kehadiran Hirotaka yang menunggunya. Mereka pun menghabiskan waktu bersama dengan memainkan sebuah game Super Mario yang balap-balapan. Gua nggak tahu nama gamenya, intinya kayak gitu. Ini definisinya wibu atau otaku sih, bingung sekali aku. Poster, action figure, seluruh kamarnya ada anime. Kamar yang sangat wibu. Selesai bermain, Hirotaka pun ingin mengajak Narumi berkencan, tapi tidak ada obrolan atau apapun tentang otaku. Sehingga hal tersebut membuat Narumi terkejut, karena no anime, no life. Quotes of wibu. Dan jika ia berkata tentang anime atau melanggar syaratnya, denda 1.000 yen. Alasan ia melakukan itu agar Narumi bisa bersikap menjadi normal dan tidak membawa dunia anime ke kehidupan nyatanya, bahkan pekerjaannya, dan menyebutkannya sebagai rencana tanpa otaku. Ketika Narumi bertanya kapan mereka berkencan, Hirotaka mengatakan bahwa pasangan biasanya butuh beberapa kali kencan, dan ketika waktunya tepat, Narumi harus pergi ke rumahnya Hirotaka, ya untuk melakukan A to the way, serta memintanya berubah ke mode romantis. Narumi pun menyetujuinya. Sampailah saatnya mereka berkencan, tapi sebelum itu Narumi kembali bernyanyi dan menari dengan orang random yang seketika mereka semua berubah menjadi wujud anime. What the hell man, filmnya sangat random dan wibu. Ya, tapi bolehlah ambil satu buat dijadiin pacar. Nggak apa-apa, wibu yang penting kawaii. Selesai dengan itu, mereka pun berkencan. Pada saat mereka minum, Narumi melihat pasangan atau apa, tapi terlihat gay yang sedang berbagi musik dan ingin memberitahu tentang hal tersebut ke Hirotaka. Tapi karena yang ada di otaknya Narumi tentang otaku untuk memberitahunya, ia pun tidak jadi. Selesai itu, kencan pun berakhir dan Narumi langsung menceritakan semua hal yang dilihat termasuk pasangan atau entah apa itu tapi gay dengan kaitannya dengan anime. Hirotaka yang mendengar hal tersebut, "Cuk, gue ngomong apa? Aing teh nggak ngerti. Cuma ngerti game doang." Anjir. Malamnya, Hirotaka pun menuju ke sebuah bar dan bertemu dengan temannya bernama Koyanagi dan berbincang. Melihat muka Hirotaka yang lemas, Koyanagi bertanya apa yang terjadi dengannya. Hirotaka pun mengatakan bahwa ia punya pacar dan bertanya apakah ia boleh ikut campur dalam hobi pacarnya. Mendengar hal tersebut, Koyanagi dibuat terkejut dan berteriak bahwa ia tidak boleh melakukan itu karena ia tidak punya hak akan hal tersebut. Hirotaka pun menjelaskan bahwa ia tidak melakukannya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk pacarnya, tapi ia berpikir bahwa itu bukan langkah yang tepat. Koyagani pun kembali mengatakan bahwa jika Hirotaka mencintai pacarnya, cintailah juga hobinya. Ketika Hirotaka mengatakan bahwa ia mabuk dan memintanya untuk tidak mengganggunya, kembali Shin bernyanyi. Sumpah selalu aja kalau ungkapin sesuatu selalu bernyanyi, padahal genre film ini romance komedi loh, bukan romance komedi musikal. Esoknya pada saat Hirotaka ke kantor, ia melihat Narumi yang berlagak seperti zombie di game Resident Evil dan makan dengan mata yang kurang tidur. Ketika Hirotaka merencanakan untuk kencan berikutnya, Narumi tidak bisa karena sibuk. Karena ia ingin mengenal Narumi lebih jauh, ia meminta Narumi untuk jujur, yaitu tentang kemajuannya. Narumi pun menjawab bahwa manganya masih di storyboard. Malamnya, Hirotaka pun membantu Narumi menyelesaikan manganya sampai Narumi ketiduran dan di dalam mimpinya Narumi dikejar-kejar oleh monster yang ada di game Monster Hunter. Hirotaka pun membangunkannya dan Hirotaka tahu isi dari mimpi Narumi. Sampailah di sebuah event terbesar khusus para wibu di Jepang, seperti baju, aksesoris manga, bahkan ada cosplay. Intinya surga para wibu. Dan Narumi menjual manga yang ia buat tentang pasangan gay. Itu cowok kan, karena kalau cewek di anime ataupun manga itu matanya besar. Jadi fix
gay. Ketika beristirahat, ia pun melihat sebuah manga terbaru dengan genre yang berbeda dan ingin membelinya. Hirotaka pun mempersilahkannya untuk membelinya, sembari membelikannya minum. Ketika ingin kembali, terdapat dua wanita yang membicarakan tentang Hirotaka. Mendengar hal tersebut, Narumi pun langsung bergegas ke sana. Sampailah ia di sana dan bertanya apakah ini pengalaman terburuknya. Hirotaka pun tidak merasa bahwa ini pengalaman buruk, serta ia merasa baik-baik saja ketika melihat tatapan wanita cabul yang melihatnya, dengan ratusan wibu yang melihatnya. Kira auto laku. Selesai itu, Narumi pun berbincang dengan teman sewibunya yang membicarakan tentang manga yang akan dibuat selanjutnya. Selesai itu, mereka berdua pun makan bersama di sebuah restoran dan Narumi mengerjakan proyek terbarunya. Sehingga Hirotaka yang melihat kekawaian Narumi langsung bernyanyi yang menggambarkan perasaannya kepada Narumi. Esoknya pada saat di kantor, Hirotaka pun memberitahu bahwa malam ini Narumi ke rumahnya. Sehingga Narumi yang mendengar hal tersebut seketika membeku dan bertanya tentang dalaman warna apa yang ia pakai sekarang. Ketika basa-basi di bus, ia pun berbicara dalam hati bahwa dalamannya berwarna krem. Anjing, warnanya menyatu dengan tubuh. Dan melanjutkan basa-basinya yang membicarakan tentang minggu depan yang akan pergi ke acara Seiyu Yuki Kaji, yang dimana Seiyu Eren di Attack on Titan dan Todoro di Boku no Hero. Tapi Hirotaka tidak mengenalnya dan kurang suka dengan anime. Sampailah di tempat Hirotaka dan masih khawatir dengan dalamannya yang berwarna krem, serta gugup jadi obrolannya ngelantur atau tidak nyambung. Hirotaka pun bertanya, gak mau dilepas? Sehingga hal tersebut membuatnya makin gugup. Hirotaka pun mendekati Narumi dan Narumi berkata bahwa bisakah menunggunya sampai merah muda? Ping, apa tuh? Ternyata Hirotaka tidak menuju ke arah Skidi Papap, melainkan ingin mengambil sticknya. Ya, kecewanya aku, bangsat. Kukira ada momen yang ditunggu-tunggu terjadi, tapi dahlah. Mereka pun bermain game Monster Hunter. Anjing, dari tadi Monster Hunter mulu, anjing, Monster Hunter Love. Ketika Narumi sedang asyik bermain, Hirotaka langsung mencium bibir-bibir Narumi. Sontak Narumi mendorongnya karena belum siap plus kaget. Hirotaka pun merasa bersalah telah mencium Narumi di momen yang tidak tepat. Narumi pun dibuat bingung dengan Hirotaka yang mencium wanita. Ya bisa lah, namanya juga cowok, kalau gay baru dipertanyakan. Serta Narumi juga tahu bahwa Hirotaka yang menyukai tei-tei gede dan juga ia bertanya apakah Hirotaka suka tei-tei. Pertanyaan yang sudah pasti semua cowok jawab, ya iyalah. Ketika Hirotaka bertanya apakah Narumi keberatan akan hal tersebut, Narumi pun melanjutkan permainannya. Selesai bermain, Narumi pun pulang. Karena Hirotaka tidak mengantarnya, ia pun bertanya tentang ia yang tidak mengantarnya sampai halte. Ketika Hirotaka akan mengantarnya, Narumi pun tidak jadi dan pergi dari sana. Setelah itu, Hirotaka yang merenung mengingat perkataan Koyagani tentang jika ia mencintai pacarnya, cintailah hobinya juga. Kembali ke Narumi yang menuju pulang dan sudah pasti akan bernyanyi tentang perasaannya. Sampailah di tempat kerja dan bertemu dengan Hirotaka. Ia pun meminta maaf tentang kejadian waktu itu. Lalu bosnya pun ingin mengirim Narumi ke Hawaii karena lapangan golf terbaik ada di Hawaii dan cocok dengan produk mereka. Dan bosnya menjelaskan tentang apa saja yang akan dilakukan Narumi di sana, yaitu seperti mengawal model, menyiapkan makanan, memilah sampah dan pekerjaan kecil lainnya. Lalu bosnya pun akan mengenalkan Narumi kepada kepala proyek yang bernama Kabakura. Tapi Kabakura belum datang. Selesai itu ia pun balik ke mejanya dengan perasaan senang bisa pergi ke Hawaii, tapi ia mungkin akan tertinggal dengan anime atau acara-acara yang berkaitan tentang anime. Dan hal tersebut menjadi pilihan yang sangat sulit. Oleh karena itu, ia pun ingin bicara kepada Hirotaka tentang hal tersebut. Tapi Hirotaka tidak bisa karena sibuk. Sehingga hal tersebut membuat Narumi bingung dan mencarinya di berbagai tempat tapi tidak ketemu. Pada saat bekerja, datanglah kepala proyek yaitu Kabakura. Terlihat Kabakura memiliki sifat yang tegas dan killer pastinya. Setelah itu, mereka pun melakukan diskusinya di sebuah restoran dan Narumi berbincang dengan temannya Hirotaka yang bernama Sakamoto. Selesai balik dari kamar mandi, ia pun bertemu dengan teman sewibunya yang lagi cosplay. Level up desu yo, senpai. Kassai yo. Warera no zou ni kassai yo. Zako domo kichirashi ni ikuzo. Kurako desu. Sumpah miris sekali aku lihatnya. Cuk, aku di sana langsung ngomong, "Hih, wibu!" Mereka pun membicarakan tentang keseruan festival yang diadakan sehingga Narumi ingin pergi ke sana, tapi karena ia ke sana untuk berdiskusi tentang pekerjaannya, ia tidak jadi dan langsung balik ke mejanya. Sakamoto pun berbincang dengan teman Narumi yang sangat wibu sekali karena ia juga wibu. Sehingga Kabakura yang di sebelahnya dibuat kesal karena tujuan mereka ke sana untuk mendiskusikan pekerjaan yang penting. Selesai dengan itu, mereka pun pulang ke rumah masing-masing dan Narumi satu kereta dengan Kabakura. Agar tidak awkward, Narumi pun bertanya
bertanya tentang Kabakura yang punya pacar atau tidak, walaupun itu sangat tidak penting baginya. Kabakura pun punya pacar, tapi sekarang lagi ada masalah, jadi mereka jarang bertemu. Ketika pergi ke arah masing-masing, Kabakura meminta Narumi untuk ikut dengannya, yaitu pergi ke sebuah rooftop gedung untuk menikmati angin dan minum untuk melepaskan stres. Mereka pun minum sehingga Kabakura mabuk dan mengeluarkan sisi dari dirinya yang cool dan menyeramkan menjadi sad boy. Sehingga Narumi dibuat, what happened with this man? Kabakura pun curhat tentang ia yang berantem dengan pacarnya karena mengeluh hal kecil, tapi ia sangat mencintai pacarnya dan akan melakukan apa saja yang disukai oleh pacarnya. Selesai curhat, ia pun mengajak Narumi untuk berdansa. Si Narumi sempat tidak mau, tapi karena tidak ingin merusak suasana Kabakura yang lagi sad boy, mereka pun menari dan bernyanyi. Kembali melakukan pekerjaannya dan ia tidak fokus melakukannya sehingga ia diomeli dan melakukan tugasnya yang lain. Pada saat bekerja, ia pun memikirkan Hirotaka yang tidak membalas pesannya. Oleh karena itu, ia pun bertanya kepada bosnya. Bosnya mengatakan bahwa Hirotaka cuti selama seminggu dan baru pertama kali ia mengambil cuti. Pesan akhirnya dibaca dan memintanya untuk datang ke sebuah klub di kota Kawasaki Honda Suzuki. Scene berpindah ke sebuah konser di mana para jantan wibu melakukan tarian yang diiringi lagu yang dinyanyikan oleh idol sejenis Hatsune Miku lah. Tahu aja lagi aing sama Hatsune Miku. Sampailah Narumi di sana dan terkejut melihat Hirotaka yang menari di sana dengan kelompok jantan wibu, padahal ia itu otaku game. Yalah apa ini cuy? Rasanya cuma wibu aja yang ngerti anjing. Dan wibu tuh rata-rata pakai kacamata kotak. Entah kenapa harus kotak anjing. Biar satu server sama wibu yang lain gitu. Selesai dengan itu, Sakamoto pun meluapkan kesenangannya dengan menceritakan pengalaman luar biasanya tadi dengan cara yang sumpah pengen nampol kalau ada di sebelah aing. Anjing punya aja ku temen wibu kayak gini. Selesai itu, Hirotaka pun beli udut dan Sakamoto menjelaskan bahwa Hirotaka tiba-tiba memintanya untuk mengajak ke acara Seiyu. Tapi ia terlihat tidak antusias karena beda circle di mana itu anime dan hobinya game. Sehingga Narumi yang mendengar hal tersebut dibuat bingung dengan Hirotaka. Sampailah Hirotaka dan Narumi di kediaman Hirotaka. Ketika masuk, betapa terkejutnya Narumi termasuk saya dengan ruangan Hirotaka berubah menjadi wibu tahap akut. What is this man? Ketika Narumi bertanya kenapa dengan dirinya, Hirotaka menjawab bahwa Narumi akan suka dengan dirinya yang berubah menjadi wibu yang sama dengannya. Narumi pun berkata bahwa ia tidak suka dengan Hirotaka yang berubah menjadi wibu tingkat akut karena ia merasa menjadi wibu itu menjijikan. Oleh sebab itu, ia merahasiakan dirinya adalah seorang wibu. Ia pun dibuat terkejut lagi dengan cangkir yang dibawa Hirotaka bergambarkan anime dan bertanya apa yang terjadi dengan Hirotaka. Hirotaka pun mengambil bantal yang ada gambar animenya serta memeluknya. Sumpah mirisnya aku lihat anjing. Dan curhat ke bantalnya sendiri sehingga Narumi yang melihat, wibu. Ia pun tidak kuat dan pergi dari sana. Ketika di perjalanan, ia pun merasa bahwa dari perkataan yang ada di kereta membuat Hirotaka seperti itu. Dan kembali bernyanyi tentang perasaan yang dialaminya, serta Hirotaka melepas semua tentang anime di kamarnya. Kembali ke kantor dan Hirotaka disuruh untuk mengantarkan paket ke ruangan pemotretan. Sampailah ia untuk mengantarkan paketnya dan melihat ada Narumi yang melakukan sesi foto dengan Kabakura. Sehingga hal tersebut membuatnya sedih. Dan selesai dengan pengantaran, ia pun langsung pergi dari sana. Sakamoto yang melihat hal tersebut ingin memberitahu tapi tidak sempat dan ia akan memastikan kepada Narumi bahwa tadi cuma sesi foto kepada Hirotaka. Kembali melakukan tarian di sebuah festival Anilove atau Anime Lovers. Sebelum mulai, Sakamoto pun memberikan arahan untuk membakar semangat dari para wibu. Wajir semua pakai kacamata, kotak lagi. Acara dimulai dan Hirotaka yang ikut pun langsung pergi dari sana. Sampailah ia di sebuah bar waktu itu dan ia langsung diberikan minum dari Koyanagi. Ia pun meminum minuman tersebut sampai habis. Seketika semua orang di sana bernyanyi bahwa minuman yang diminum oleh Hirotaka bukan alkohol melainkan teh. Sehingga ia menunjukkan wajah yang ngeselinnya bukan main. Tapi sumpah waktu pertama kali nonton ngakak. Anjir. Dan teriak untuk berhenti bernyanyi. Melihat keadaan Hirotaka yang menyedihkan, Koyanagi pun ingin mengajak Hirotaka ke sebuah tempat. Bau-bau nih. Ia pun mau dan kembali menari dan bernyanyi. Nyanyi mulu dah buset. Scene berpindah ke Narumi dan Kabakura yang kembali menikmati angin malam di rooftop dan membicarakan tentang kinerja dari Narumi. Lalu Kabakura pun ingin mengajak Narumi ke tempatnya. Sontak ia terkejut dan berbicara dalam hati bahwa setiap situasi seperti itu ia selalu memakai dalaman warna pink. Ia pun tidak mau karena ia udah punya pacar. Kabakura pun mengatakan bahwa ia tidak akan ngapa-ngapain dengan Narumi. Serta ia merasa bahwa Narumi ada masalah dan itu bisa mengganggu ketika
ketika pergi ke Hawaii, serta nanti ia bisa curhat sepenuhnya dengan Kabakura. Narumi pun berterima kasih dan mereka sampai di kediaman Kabakura. Ia pun dibuat bingung dengan lampu yang menyala dan tiba-tiba datang Hirotaka yang lagi nge-cosplay, sehingga Kabakura dibuat kaget dan datang Koyanagi dengan cosplaynya yang ingin melakukan pemotretan. Kabakura pun protes akan pacarnya yaitu Koyanagi yang membawa laki-laki lain. Ia pun tidak peduli karena Kabakura tidak pernah memakai pakaian itu dan mereka melakukan pemotretan. Narumi pun dibuat kegirangan karena nge-cosplaynya bagus dan mengatakan bahwa Hirotaka pacarnya. Terjadilah momen yang awkward di sana. Koyanagi pun bertanya kepada Kabakura pakaiannya bagus atau tidak. Ia pun menjawab cocok, namun jika keterusan tidak cocok karena sudah tua. Sontak mendengar hal tersebut terjadilah perang dunia di sana. Mereka berdua yang melihat hal tersebut pun memutuskan untuk pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Hirotaka pun curhat tentang kenapa ia yang berubah waktu itu. Karena jika ia menjadi wibu juga, itu bisa menjadi lebih dekat karena obrolannya bakalan nyambung jika sesama wibu. Dan itulah alasan kenapa ia cuti. Setelah itu, Narumi pun memeluk Hirotaka dan curhat tentang ia bisa putus dengan mantannya karena mantannya tahu bahwa Narumi wibu. Oleh karena itu, ia pun menerima Hirotaka dan ia tidak harus menyembunyikan rahasianya bahwa ia itu adalah wibu. Serta Hirotaka menjelaskan tentang alasan dirinya yang memilih Narumi bukan karena Narumi wibu, melainkan karena ia suka Narumi yang bebas melakukan apapun yang dia mau. Narumi pun bertanya apakah Hirotaka mulai jatuh cinta kepadanya karena ia jarang banget mengungkapkan cintanya ke seseorang. Tapi Hirotaka berkata bahwa ia tidak mengungkapkan perasaannya. Setelah itu, mereka pun pergi ke toko game dan hidup bersama menjadi diri masing-masing. Film Watakoi pun selesai. Akhirnya selesai juga. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Watakoi. Film yang sangat, gimana ya? Ya, seperti itulah. Dan pesan yang bisa diambil dari film ini, jadilah diri sendiri dan menyukai hal yang memang dari diri kalian yang suka. Dan jika kita ingin membuat hubungan menjadi baik, kita nggak harus ngikutin kesukaan dari pasangan, melainkan kita support apa yang dia suka. Gitu juga sebaliknya. Anjir, kata-kata itu seperti sudah berpengalaman padahal jomblo anjing. Sudah berabad-abad sampai berdebu hati. Cuk! Ya, cara menyiksa diri ya dengan cara merangkum film romance ini. Anjir. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gue Trisna dan gue pamit undur diri. Salam penikmat film. Goodbye.